Kamu gak akan berkembang piano worship-nya kalau gak mau bedah harmoni lagu-lagu worship. Kenapa? Karena kalian akan selalu bergantungan dengan chord di Google dan gak bisa develop play by ear kalian. Di video kali ini aku bakal mainin 3 lagu worship paling terkenal dari Charismatic dan Injili, dan aku bakal analisa kenapa mereka pakai harmoni itu, cara langsung implementasiin ke ngiring worship kalian. Aku mulai main piano di umur 5 dan ngiring worship dari umur 13 ke kebaktian umum. Aku berbahagia ya. Yang tadi aku mainin juga, Blessed Assurance. Nah, Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus ini lagunya nih, bisa denger? kepunyaanku. Dan dapat backgroundnya ya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Nah, udah dapat ya bayangannya ya. Ini sebenarnya sama aja kayak Blessed Assurance sebenarnya. Nah, kita lihat nih. Kunci awalnya itu di D. Jadi kunci aslinya itu D. Kunci aslinya D, terus kita lihat. Oke, ini kan D semua nih. Nah, yang teman-teman harus lakukan adalah pindahin dulu ke C. Nah, jadi teman-teman ubah dulu jadi progresi nih. Kalau di kunci D, artinya kalau D mayor itu di progresi 1 kan. Nah, sebenarnya ini webinar hari ini aku nggak mau ngomongin cara teman-teman nge-translate jadi progresi. Soalnya menurut aku udah cukup simple. Ya, jadi aku udah kasih semua nih. Jadi teman-teman udah terima jadi semua di sini progresinya. Nah, yang aku pengen bahas itu adalah konsep kenapa mereka memakai chord-chord ini. Oke? Kenapa mereka memakai chord-chord ini ada alasannya. Oke. Ku berbahagia, yakin teguh, 151. Normal. Yesus abadi kepunyaanku. Nah, pas kepunyaan, itu tuh sebenarnya chord yang cukup aneh sebenarnya. Soalnya biasanya orang itu memakai apa? 2 minor, tapi dia memakai 2 mayor. Kalau teman-teman sadar nih, kita coba main ya. Nah. Jadi biasanya kalau di kunci C, itu kan chord 2-nya itu bukan 2 mayor, tapi 2 minor. Kan bisa begitu kan kalau C mayor kan. Musiknya kan biasanya orang kan ngomong, main dong chord 2 minor. Tapi kalau di lagu Ku Berbahagia itu tuh 2 mayor. Nah, there's something wrong sebenarnya. Bukan there's something wrong, tapi ini something yang unik artinya kan. Nah, kenapa dia pakai 2 mayor? Itu yang aku pengen jelasin abis ini. Itu namanya konsep secondary dominant. Nah, jadi teman-teman abis ini langsung bisa praktekin nih, ya. Oke, ini namanya konsep secondary dominant. Artinya apa? Aku jelasin. Konsep secondary dominant itu sebenarnya intinya gini, konsep aslinya susah, tapi aku pengen kasih beberapa chord yang sering dipakai yang teman-teman bisa langsung terima jadi. Jadi konsepnya itu adalah kita memainkan chord 5 dari chord tujuan. Jadi, nah ini nggak harus semua orang mengerti, tapi nanti aku kasih yang terima jadi langsung. Jadi maksud dari chord 5 dari chord tujuan itu adalah ini. Kalau contohnya kita pengen dari C, nih chord ini kita ada na. Nah, contohnya kita pengen ke chord G. Nah, kita bisa memainkan konsep secondary dominant itu. Ialah dimana kita memainkan chord 5 dari chord tujuan. Chord tujuannya itu apa? Bebas. Kalau contohnya kita chord tujuannya G. Ya, artinya kita memainkan chord 5 dari G. Oke, kalau contohnya G nih. 5-nya itu apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita memainkan chord 2 mayor. Jadi kita memainkan chordnya tuh chord 2 mayor terus ke G. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nih. Dan 5-nya itu nggak boleh 5 minor, harus 5 mayor. Nah, itulah kenapa di lagu Ku Berbahagia itu tuh nggak pakai D minor, tapi pakai D mayor. Nah, ini aku jamin beberapa orang mengerti, tapi beberapa pemula tidak mengerti. Nggak apa-apa. Karena ini konsep yang cukup susah. Secondary dominant itu konsep yang cukup advance sebenarnya. Jadi kalau di modul aku tuh ngajarinnya itu tuh ke orang yang udah intermediate. Yang udah mempunyai basic chord yang udah lumayan dalam. Tapi, apakah pemula nggak boleh pakai? Boleh banget. Apa yang harus dilakukan oleh pemula? Nah, hafalin aja nih, ya. Ini ada 2 list progresi yang sering dipakai. Ya, ini sering banget dipakai di worship. Teman-teman bisa screenshot nih, ya. Nah, jadi teman-teman perhatiin yang di tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya. Jadi kalau contohnya, teman-teman kan biasanya teman-teman dari C langsung ke F. Bener gak? Nah,
daripada teman-teman dari C langsung ke F, itu kan bosenin banget. Kita kan sebenarnya ngebedah lagu worship. Buat apa sih tujuan ngebedah lagu worship? Buat kita bisa mendapat progresi-progresi chord atau ilmu-ilmu harmoni yang bisa membuat worship kita lebih scale up, lebih manis, lebih bagus. Nah, jadinya dari C ke F nih, kita bisa nih sebenarnya di tengah-tengah masukin yang namanya C7. Jadi ini konsep secondary dominan. Nih, contohnya aku coba mainin C ke F, terus aku mainin C, terus C7 dulu, ya. Nah, ini C langsung ke F. Bosenin ya. Coba nih aku masukin C7. Nah, lebih enak ya. Lebih ada journey-nya lah. Lebih ada excitement-nya. Nah, C7, nah mungkin beberapa teman nanya, cara memainkan chord 7 tuh gimana sih? Chord 7 itu sesimpel gini. Kita buat dari contohnya C minor dulu deh. C7 itu atasnya ini nih kita buang 1,5, 1. Jadi kita turunin 1. Nah, dapatlah C7. Kalau contohnya F, main F7 gimana nih? Artinya kita ini kurangin 1,5, 1. Dapatlah F7. Nah, jadi kita lihat contoh kedua. Kalau contohnya nih, kan biasa ada aja nih orang yang sering main dong dari G terus ke D minor. Nah, daripada kita bosenin tuh dari G langsung ke D minor, kita masukin A7. Nah, itu konsep secondary dominan juga. Nah, tadi kan udah aku quiz tuh, F7 begini. Kalau A7 artinya bagaimana? Kita buat dulu nih A mayor. Ininya kita kurangin 1. Dapatlah A7. Nah, jadi itulah cara memainkan chord-chord tersebut yang sering muncul. Sebelum masuk F, masukin C7. Contohnya G ke D minor. Nah, jadi ada ininya nih, ada journey-nya, ada excitement-nya lah, ibarat gitu. Nah, itulah yang dipakai oleh lagu Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, na 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 na. Aslinya begitu. Tapi lagu ini pakai secondary dominan. Na 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 punyaanku. Nah, na na na. Enak banget ya jadinya ya. Ada secondary dominan ini. Nah, itu lagu yang pertama. Dengan Apakan Ku Balas. Nah, ini udah lagu karismatik nih ya. Udah mulai masuk lagu karismatik. Apakan ku balas. Nah, yang tadi apa? Yang tadi kan namanya ascending chord progression. Jadi naik terus. Ini kebalikannya. Ini turun terus. Namanya descending chord progression. Jadi ada F, terus E minor, terus D minor. Nah, turun terus kan? Inilah yang namanya descending chord progression. Oke? Nah, jadi itu yang dipakai dengan Apakan Ku Balas. Nah, descending chord progression itu ada 2 yang sering dipakai. Yang pertama dari F ke D minor. Jadi kita biasanya main F, E minor, D minor. Yang kayak tadi nih. Jadi chordnya F, terus tujuannya D minor. Nah, di tengah-tengahnya kita masukin lah E minor. Yang kedua, kalau contohnya A minor ke F. Nah, kita bisa di tengah-tengahnya masukin G. Oke. Jadi ini contohnya nih. Nah, bisa loh kita nyampurin ini sama delayed resolution. Jadi G-nya kita tambahin C on G. Itu juga bisa. Nah, bayangin. Jadi kita udah lagu keberapa nih? Udah lagu ke-5. Jadi teman-teman dari 5 konsep tadi aja tuh bisa saling gabung-gabungin. Jadi contohnya nih, kita coba mulai eksperimen nyampur-nyampurin. A minor ke F, ini ada G, kita coba masukin delayed resolution. Jadi tadi masukin C on G, terus baru G, baru F. Terus F-nya kita ubah jadi, nah F, abis F kita masukin C sus 4. Jadi F-nya kalau contohnya ada 4 ketuk, kita ubah 2 ketuk F, terus 2 ketuknya lagi itu C sus 4. Kita coba masukin. Itu konsep yang sus chord tadi. Oke, kita kesin piano nih. Sus 2. Terus kita coba masukin sus 4 deh ya. Ulang lagi. Nah, itu sesimpel cuma A minor, G, terus F loh. Bahkan itu sebenarnya sesimpel A minor terus F. Tapi kita masukin descending chord progression, kita masukin sus, kita masukin delayed resolution. Jadi yang sesimpel A minor ke F aja bisa kedengeran kompleks kayak gini.
Indah banget ya. Penolong yang setia. Kita coba dengar lagunya. Nah, ini konsep yang lumayan susah nih. Ini buat yang advance nih. Tapi aku nge-boil down biar teman-teman yang pemula juga biasa bisa ikutin. Nah, kita A minor contohnya. Dari F ke D minor kita bisa masukin E minor. Jadi setiap kali ada berhubungan sama 2 chord. Ini bayangin, si lagu Penolong yang Setia ini cuma 1 chord tapi dia pecah jadi 3. Nah, jadi D minornya diubah jadi D minor mayor 7, D minor 7. Nah, ini konsep apa? Oke. Nah, ini seru banget nih. Karena ini konsep yang sering banget juga dipakai di lagu-lagu yang dramatis. Juga dipakai kalau teman-teman sadar di lagu James Bond. Nah, itu konsepnya lah, namanya line cliche. Nah, kita langsung masuk aja. Apa itu line cliche? Line cliche adalah konsep di mana kita memiliki suatu chord yang tetap. Nah, balik lagi. Kata kunci itu adalah chord tetap. Jadi chordnya cuma 1 sebenarnya. Pada dasarnya chordnya cuma 1, tapi kita menjalankan nada paling atas atau nada paling bawah. Maksudnya gimana sih? Maksudnya begini. Kalau contohnya kita punya chord C mayor. Nah, artinya apa? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah chordnya tetap. Jadi kita C mayor tetap nih, ya. Jadi kita nggak ubah jadi F gitu, enggak. Kita tetap C mayor. Tapi kita antara menaikkan not paling atas atau menurunkan not paling bawah. Jadi contohnya kita coba G-nya ini kita naikin. Nah, itulah arti dari line cliche. Ini sebenarnya cuma C doang, teman-teman, tapi suaranya berbeda ya. Menghasilkan suara yang baru. Turun ke bawah. Ininya coba turun ke bawah. Nah, suaranya baru juga. Ini sering banget dipakai di drakor. Itu yang juga dipakai di lagu Penolong yang Setia. Pas D minor, ininya not paling atasnya dia turun ke bawah. Nah, itu dia. Tuh, D minor ke D minor mayor 7. D minor mayor 7 tuh intinya beginilah. Nah, ini D minor mayor 7 namanya. Tapi ini begini. Awalnya D minor, ininya turun setengah. Sering banget dipakai di drakor. Ya, sering banget dipakai di drakor dan sering juga dipakai di lagu worship yang emang kita pengen menghasilkan suasana yang I guess melankolis lah. Aku ngomongnya melankolis. Jadi bukan sedih tapi melankolis. Kata yang tepat tuh melankolis menurut aku. Nah, itulah konsep line cliche. Yang sering dipakai itu adalah yang tadi nih. Ini maksudnya ada D minor 7-nya, ada M-nya ya. Ini ketinggalan. Nah, yang sering juga dipakai di lagu worship adalah C, terus jadi C augmented, ini yang tadi nih, yang ini. Yang jadi nomor 2 tuh yang itu. Nah, teman-teman bisa screenshot sekarang juga, karena ini juga terima jadi nih, teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih, kalau contohnya teman-teman ngelihat ada progresi yang C tapi panjang. Nah, jadi line cliche itu ada rumusnya. Harus panjang. Jadi contohnya ada chord nih. Chord, jadi lagu yang chordnya tuh C doang. Terus teman-teman bosen. Nah, pakailah line cliche. Siapa tahu cocok. Ya, siapa tahu cocok. Kayak tadi nih, Penolongku yang Setia, aslinya cuma D minor sebenarnya. Aslinya ini semua tuh bisa jadi F minor doang tuh nggak apa-apa sebenarnya. Tapi bosenin. Gak mendapat feel atau vibes melankolis itu loh. Itu kan yang pengen kita dapet. Nah, itulah yang didapati 10 plus genre lagu worship dan 10 plus chord cantik di worship plus permainanmu bakal dibedah langsung oleh saya. Sistemnya live Zoom, slot maksimal 50 dan akan tutup daftarnya 3 hari lagi. Jadi link di description untuk melihat detailnya lebih lanjut.